Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lanjutan tentang kalimat kuantor, kita akan membahas satu persatu dari kuantor universal dan eksistensial. Yang pertama ini saya akan coba jelaskan mengenai kuantor universal. Jika sebelumnya sudah diinformasikan, sudah dijelaskan bahwa untuk kalimat kuantor universal itu biasanya ditandai dengan dengan kata semua, setiap gitu ya, masing-masing, keseluruhan gitu ya. Nah, itu adalah menandakan kalimat kuantor. Nah, di sini pernyataan universal XPX salah di mana si PX itu adalah fungsi proposisi jika dan hanya jika terdapat nilai X pada PX-nya yang bernilai salah. Nah, cara menunjukkannya itu dengan menemukan nilai counter example-nya pada universal X PX ya. Jadi kita bisa menentukan apakah suatu pernyataan PX gitu ya, pernyataan PX dari kalimat kuantor universal ini itu bisa kita tentukan nilai kebenarannya dengan menentukan counter example. Contoh nih, kita punya si X pada pernyataan X lebih kecil sama dengan 2. Tentukan nilai kebenaran pada kuantifikasi universal X X di mana nilai domainnya terdiri dari semua bilangan real. Domainnya terdiri dari semua bilangan real. Artinya di sini sangat penting sekali mengetahui nilai domainnya. Nah, X ini tidak bernilai benar untuk setiap bilangan real karena kalau misalkan nih ya kita inputkan, ini artinya kan domainnya adalah semua bilangan real ya. Kalau kita inputkan nilainya negatif gitu, maka pasti akan lebih kecil sama dengan 2 kan. Tapi begitu kita inputkan nilai X-nya adalah 3, maka pernyataannya menjadi salah. Ya kan, 3 itu tidak lebih kecil sama dengan 2 kan. Nah, sehingga si X sama dengan 3 itu adalah counter example untuk pernyataan universal X X. Nah, oleh karena itu, pernyataan universal X X adalah salah. Ya. Contoh lagi, tentukan nilai kebenaran dari universal X PX di mana PX-nya itu adalah X kuadrat lebih kecil dari 10. Dan domain range-nya itu adalah integer positif tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 itu berarti si X-nya dari mulai integer positif ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 nilai X nanti yang akan kita inputkan, kita cobakan ke pernyataan PX-nya. Ketika X-nya adalah 1 kuadrat kan 1, lebih kecil dari 10, benar. Kalau 2, X-nya 2, berarti kan 2 kuadrat 4 lebih kecil dari 10, betul. 3 kuadrat lebih besar dari 10, 9 lebih kecil dari 10, iya, betul. Sementara 4 kuadrat adalah 16, tidak lebih kecil dari 10. Maka counter example-nya adalah X sama dengan 4. Sehingga pernyataan universal X PX di sini adalah bernilai salah ya, karena kita udah nemu nih counter example-nya. Tentukan nilai kebenaran dari universal X kuadrat lebih besar sama dengan X jika domain range-nya itu adalah semua bilangan real. Dan yang kedua, tentukan juga nilai kebenarannya jika domain range-nya adalah semua integer. Sekarang kita coba dulu ketika domain range-nya adalah real. Nah, ketika domain range-nya adalah real, kalau kita masukkan nilainya, kalau real kan berarti bisa desimal juga ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilainya adalah setengah gitu misalkan, setengah kuadrat lebih besar sama dengan X-nya. Lebih besar sama dengan X ya. Jadi kalau misalnya setengah kuadrat, itu kan berarti tidak lebih besar ya. 1/4 berarti kan 1/4 itu tidak lebih besar daripada X kan. Nah, maka dengan mengasumsikan seperti ini aja, untuk semua domain range ya, semua nilai di mana si X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ini akan bernilai salah selalu di sini kan. Kita masukin setengah, 1/3, 1/4 gitu ya. Itu akan pasti lebih kecil daripada si X-nya. Maka oleh karena itu untuk range untuk nilai di antara lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, itu akan menghasilkan nilai yang salah. Menjadi akan counter example-nya ini ada di sini. Maka pernyataan yang untuk bilangan real, domain range-nya adalah bilangan real, pernyataan universal X kuadrat lebih besar sama dengan X adalah salah. Nah, sekarang bagaimana jika kita terapkan untuk yang kasus yang kedua ketika domain range-nya itu adalah bilangan integer. Kalau untuk bilangan integer itu berarti nilainya, nilai si X-nya itu di antara rentang 0 sampai semua bilangan bulat gitu kan ya. Nah, karena di sini nggak ada nilai yang masuk ke dalam si X-nya ini lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, maka gitu kan
maka ini akan bernilai benar gitu. Karena kalau untuk yang range-nya adalah integer gitu, itu kan berarti kita mulai dari 1 gitu ya, kombinasi 1 sampai 9 gitu kan. Nah, maka untuk nilai pecahan kita katakanlah gitulah ya. Untuk pecahan tuh dia nggak masuk ke dalam integer itu kan, sehingga pernyataan ini akan selalu bernilai benar ya. Berikutnya adalah kuantor eksistensial. Nah, kuantor eksistensial seperti kita sudah bahas sebelumnya, kuantor eksistensial itu biasanya diikuti dengan kata ada, beberapa, paling sedikit satu gitu ya. Nah, misalkan nih kita punya contoh Px untuk X lebih besar dari 3, tentukan nilai kebenaran pada eksistensial X Px di mana domain range-nya adalah bilangan real. Sekarang kita lihat, kalau misalkan karena X-nya lebih besar dari 3 ya, terkadang bernilai benar ya, karena gini, kalau misalnya kita kasih X-nya sama dengan 4, maka kuantor, maka kan sebenarnya salah ya. Kalau kita masukin, ini kan bilangan real nih ya, kalau kita masukin nilainya negatif sampai dengan 3 gitu misalkan ya, mungkin masih benar. Tapi ketika kita inputkan nilainya adalah 4, itu udah salah kan. 4 itu tidak lebih besar dari 3 gitu. Nah, maka kuantor eksistensialnya itu bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Sementara kalau tadi, kalau di universal, kita ketemu nih counter example-nya. Kita dapat X-nya 4 nih. Karena dia salah, maka nilai kebenarannya salah. Nah, berbeda dengan eksistensial. Karena eksistensial ini adalah paling sedikit 1. Jadi ketika tadi ya, ketika X-nya kita inputkan 1, dia bernilai benar gitu ya. Ketika kita inputkan X-nya 2 sama dengan juga lebih benar, jadi ada 1 aja ya. Jadi jika hanya ada 1 yang bernilai benar, maka nilai menjadi benar. Nah, kapan dia akan bernilai salah gitu? Ketika memang semua nilai X-nya adalah salah gitu. Ya, jadi eksistensial X, Px bernilai salah jika dan hanya jika itu tidak ada elemen X di dalam domain range-nya di mana Px itu bernilai benar. Nah, eksistensial Px itu bernilai salah jika dan hanya jika Px salah untuk setiap elemen di range domain. Jadi kalau universal itu menganut sistem OR, kalau N, kalau eksistensial itu menganut operator dari OR. Ya, jadi kalau eksistensial itu ada 1 yang benar, ya udah nilai kebenaran jadi benar. Tapi kalau universal ada 1 salah, tadi ketemu counter example-nya, maka nilai kebenaran dari pernyataan itu menjadi salah. Tentukan nilai kebenaran dari eksistensial X kuadrat lebih besar dari 10 dan domain range-nya itu adalah integer positif tidak lebih dari 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita inputkan nih, 1 kuadrat masih betul. 1 kuadrat, 1 lebih besar dari 10 salah ya. 2, 4 kan salah. 3 kuadrat salah. 4 kuadrat benar. Nah, karena X sama dengan 4 itu masuk ke dalam domain range-nya dan ternyata benar, maka pernyataan ini kita anggap sebagai nilai benar gitu ya. Jadi ada 1 yang benar, udah benar, kan paling sedikit 1 gitu ya. Oke, berikutnya semua mahasiswa ITENAS memegang kartu ITENAS. Ini kita coba untuk mentranslatekan gitu ya, mentransformasikan kalimat sehari-hari menjadi kalimat kuantor. Sekarang kita lihat semua mahasiswa ITENAS. Jadi kita simbolkan dulu mahasiswa ITENASnya dengan MX, di mana X itu adalah mahasiswa ITENAS. Terus kemudian pemegang kartu ITENAS misalkan kita simbolkan dengan KX ya, di mana X itu adalah pemegang kartu ITENAS. Nah, kalau kita baca kalimatnya semua, berarti kuantor yang digunakan adalah universal. Jadi universal X, MX, implikasi KX. Kita sebut dengan universal afirmatif. Semua orang Indonesia bukan orang Eskimo, berarti AX, ini maaf ya harusnya A besar. AX adalah X orang Indonesia. Kemudian di sini kita BX, di mana X itu adalah orang Eskimo. Sehingga kalau kita terjemahkan ini ke kalimat kuantor, berarti universal X, di mana si AX ini, ya, AX implikasi negasi BX, atau kita sebut dengan universal negatif. Ada orang Indonesia yang makan nasi, atau ada beberapa orang Indonesia yang makan nasi. Jadi kalau kita terjemahkan, OX itu adalah X orang Indonesia, kemudian makan nasi itu misalnya kita NX, jadi X makan nasi. Nah, lihat kuantornya, kalimat kuantornya adalah ada, berarti kita menggunakan eksistensial. Sehingga di sini kita tulisnya adalah eksistensial X, OX, N, NX. Kenapa N? Karena, kenapa nggak implikasi gitu ya? Kalau untuk implikasi, kalau untuk semua, itu kan tadi jadi syarat ya. Orang Indonesia pasti memiliki KTP Indonesia gitu. Orang Indonesia memiliki KTP Indonesia.
jika dia orang Indonesia, ya semua orang Indonesia memiliki KTP Indonesia. Artinya kan menjadi syarat ya, jika dia orang Indonesia maka dia punya KTP Indonesia, maka implikasi. Tapi kalau misalkan ada orang Indonesia makan nasi, nggak bisa pakai implikasi karena bukan jadi syarat. Jika orang Indonesia maka makan nasi, nggak gitu, karena kalimatnya adalah ada beberapa, paling sedikitnya satu. Maka yang paling mungkin di sini operator yang kita gunakan adalah dan atau and. Jadi ada orang Indonesia gitu ya, dan dia makan nasi. Artinya ada orang Indonesia dan dia tidak makan nasi gitu ya. Ini kalimat ini kita sebut dengan particular affirmative. Beberapa ikan paus tidak termasuk hewan menyusui. Jadi IX di sini harusnya I besar ya. X adalah ikan paus dan MX di mana X itu adalah hewan menyusui. Jadi kalau kita terjemahkan kalimat ini, beberapanya adalah eksistensial X, IX, N, negasi MX. Nah, kalimat ini kita sebut dengan particular negatif. Berikutnya adalah ekivalensi kuantor. Nah, di sini kalau kita lihat ini seperti kita menerapkan beberapa hukum logika di sini ya. Jadi kayak misalkan eksistensial PX or QX itu berarti kan eksistensial PX or eksistensial QX. Kalau ini berarti kan eksistensial P or gitu ya, QX. Nah, berarti di sini adalah P or eksistensial X, QX gitu. Universal ini sama ya, kayak yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 juga yang nomor 4 sama kayak nomor 2. Kemudian ini juga sama tadi ya penjelasannya gitu ya. Atau bisa juga ini kalau lambangnya yang berbeda gitu, tapi intinya sama dengan yang tadi nomor 2. Terus kemudian ini kebalikan universal itu adalah eksistensial, dan sebaliknya kebalikan eksistensial adalah universal. Nah, kalau negasi dari universal X PX itu menjadi eksistensial X negasi PX. Negasi dari eksistensial X PX ya berarti universal X negasi PX gitu. Nah, terus kalau misalnya ini kalimatnya gimana? Berarti kalau ini ini boleh Anda sederhanakan dulu ya ke dalam bentuk berarti negasi PX or negasi QX gitu. Atau bisa juga menjadi ya kita kalau De Morganin ini jadi eksistensial X, kemudian negasi dari PX implikasi QX. Nah, ininya harus Anda sederhanakan baru kemudian di De Morgankan. Seperti itu ya. Jadi yang soal yang 13 dan 14 juga sama ekivalensi kuantor. Cari pernyataan negasi dari terdapat seorang politisi yang jujur dan semua orang Indonesia makan nasi. Nah, di sini misalkan nih kita punya HX-nya itu adalah untuk mensimbolkan politisi yang jujur ya. Jadi X adalah jujur, maka representasi pada kalimat terdapat seorang polisi yang jujur. Jadi terdapatnya ini berarti eksistensial. Berarti eksistensial X PX gitu ya. Domainnya itu adalah semua politisi di sini. Nah, jadi kalau negasinya apa ya? Negasinya berarti kan negasi dari eksistensial X HX itu menjadi universal X negasi HX. Maka semua politisi tidak jujur gitu ya. Jadi kita cari simbolnya dulu kemudian negasikan gitu. Jadi semua orang Indonesia makan nasi gitu. Berarti kan universal X CX gitu misalnya. Nah, maka kalau kita negasikan menjadi eksistensial X negasi CX. Jadi beberapa orang Indonesia tidak makan nasi gitu. Nah, kayak ini juga sama ya menegasikan. Saya rasa nggak ada kesulitan karena kita udah belajar sebelumnya di hukum logika. Oke, nah ini saran terjemahan kalimat kuantor. Jadi kalau kita lihat di sini universal X AX bahwa semua objek itu memenuhi sifat A ya. Kalau eksistensial AX ya berarti ada yang memenuhi sifat A. Kalau universal X negasi X berarti tidak ada objek memenuhi sifat A-nya ya. Kalau eksistensial X negasi AX berarti ada beberapa yang tidak memenuhi gitu. Nah, kalau misalkan universal X, QX implikasi RX, tadi kita bahas sebelumnya adalah universal afirmatif bahwa setiap bilangan rasional adalah bilangan real gitu ya. Nah, terus kemudian kalau universal X QX implikasi negasi RX berarti setiap bilangan rasional itu bukan bilangan real gitu. Nah, ini saran terjemahan kalimat kuantor yang mungkin teman-teman nanti bisa dibaca kembali gitu ya. Oke, kemudian ini ada lagi misalkan misalnya ini ya, universal X, PX implikasi QX or RX gitu kan. Mungkin kita akan bacanya semua X gitu, untuk semua X gitu. Jika PX gitu, jika X-nya adalah gitu ya bla bla bla, maka X-nya atau
R gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa kita baca sih saran terjemahannya menjadi semua P adalah key gitu ya. Jadi semua P adalah key atau R. Nah kalau yang ini berarti semua P dan key adalah R atau S. Nah kalau ini tadi kan berelasi ya, tadi yang kita bahas dia mengapit dua variabel, predikat yang mengapit dua variabel. Jadi A berelasi dengan B. Kalau ini berarti B yang berelasi dengan A gitu. Nah kalau ini berarti kalimatnya apa? A berelasi dengan semua P gitu ya. Jadi A-nya di ini adalah berelasi dengan semua P. Nah kalau yang ini universal X, universal Y. Nah ini kita punya dua variabel di sini. Px and Qx implikasi Rxy. Berarti semua P berelasi dengan semua P ini, dia berelasi dengan semua Q gitu ya. Jadi semua P ini berelasi dengan semua Q. Nah ini saran terjemahan, tapi kalau misalnya teman-teman bingung dengan saran penerjemahan ini, ya Anda bisa menerjemahkannya sesuai dengan si formulanya aja gitu ya.